Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat untuk teknik rehidrasi shock hipovolemik. Sebelum kita melihat teknik rehidrasinya, kita akan lihat dulu, kita juga mengingat bahwa shock hipovolemik ini ditandai oleh penurunan tanda-tanda hemodinamika. Yang pertama, tekanan darah. Tekanan darah ini akan menurun diastol dan sistolnya, kemudian nadi menjadi lebih cepat namun sangat lemah, kemudian tingkat kesadaran akan menurun. Dari awalnya kompos mentis menjadi somnolen dan seterusnya, semakin menurun. Kemudian pada ekstremitas bawah kita bisa melihat ya terjadi warna yang lebih pucat, kapiler refillnya meningkat. Artinya kalau kita tekan kukunya dia akan kembali lagi lebih dari 2 detik. Kemudian bisa jadi pada ekstremitas bawah teraba berkeringat juga, dingin tentu saja. Kemudian kalau kita sudah melihat ada penurunan tanda-tanda hemodinamika, maka kita harus bergerak cepat karena pasti pasien ini sedang berada dalam kondisi pre-shock atau sedang dalam shock. Ya, yang pertama kita siapkan adalah apoket. Apoket ini kita memilih ukuran yang paling kecil, nomor 16, 18, atau 20. Karena apoket semakin kecil nomornya, maka akan semakin cepat tetesan infusnya. Kemudian untuk penyalur cairannya, kita menggunakan transfusion set atau blood set, tidak lagi infus set. Dengan menggunakan transfusion atau blood set ini, kita akan mendapatkan 1 mili itu hanya diteteskan dalam 20 kali tetes ya, 20 kali menetes, sehingga lebih cepat dibandingkan infus set. Nah, target kita untuk mengembalikan rehidrasi, target kita untuk mencegah shock adalah dengan memasukkan 1000 mili pertama dalam waktu 20 sampai 30 menit. Dan itu sangat mungkin kalau kita menggunakan transfusi set ya. Dan juga kita akan memanfaatkan transfusi ini jika seandainya HB pasien turun di bawah 8, memerlukan transfusi darah. Sehingga untuk transfusi set ini bisa langsung masuk ke dalam kantong darah. Kemudian jenis cairan yang kita perlukan adalah cairan kristaloid. Kenapa kristaloid? Yang pertama tentu ionnya sama dengan ion dalam darah kita. Yang kedua, kenapa kristaloid? Karena kristaloid ini molekulnya kecil. Dengan molekul yang kecil ini, cairan yang kita masukkan ke dalam pembuluh darah bisa dengan mudah masuk ke jaringan yang lain. Bisa masuk ke intrasel, ke ekstrasel. Sehingga menggantikan cairan dimanapun posisinya ya. Nah, kenapa kita milihnya RL? Sebenarnya kalau kristal ini juga ada jenis lain, misalnya RL, NaCl, atau dextrose. Namun NaCl harus kita hati-hati ya, karena NaCl ini sifatnya dia mengikat cairan, dia garam fisiologis. Sehingga hati-hati pada pasien dengan penyakit jantung, penyakit ginjal, ya, penyakit gangguan yang berkaitan dengan sirkulasi cairan. Kalau dextrose, hati-hati penggunaannya pada pasien pasca perdarahan postpartum atau masa postpartum ya. Karena dextrose ini meningkatkan viskositas darah. Darahnya menjadi lebih kental, nanti bisa menghambat proses pembekuan darah. Kemudian, berapa jumlah cairan yang diperlukan pasien? Jumlah cairan yang diperlukan pasien adalah 2 sampai 4 kali lipat dari jumlah perdarahan. Jadi kita perlu lihat jumlah perdarahannya berapa. Jika jumlah perdarahan 1000 mili, maka cairan minimal yang masuk adalah 2000 sampai 4000 mili. Ya, kalau perdarahan 500 mili, maka jumlah cairan yang masuk adalah 1000 sampai 2000 mili. Nah, kita juga harus ingat, dengan cairan yang diberikan dalam jumlah yang banyak, dikhawatirkan mengganggu balance cairan tubuh, ya, mengganggu keseimbangan cairan, sehingga pasien harus dicek selalu produksi urinnya menggunakan dawar kateter. Maka wajib sekali pasien yang diberikan infus dalam jumlah cairan yang banyak ya harus dipasang dawar kateter untuk memastikan balance cairannya ini normal. Urin normal dikatakan normal jika jumlahnya 0,5 sampai 1 mili per kilogram berat badan per jam. Nah, kita harus hati-hati jika cairan ini tidak terjadi balance cairan yang baik gitu ya, yang normal, maka khawatiran pertama kita adalah terjadinya udem pulmoner ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.